Oke, kali ini kita mau mencoba long range ke puncak Gunung Burangrang ya yang ada di daerah Lembang. Spotnya mantep nih, cuman aduh panas gini, euy. Gimana? Saya pakai drone DJI Air 3 ya, DJI Air 3 dengan FCC mode permanen lewat firmware dari Drone Hack. Oke, langsung aja kita terbang tanpa banyak berbasa-basi. Cus. Pemandangannya indah, saudara-saudara. Mantap. Sinyal full, baterai 100%, baru dicas ya. Nah, di depan itu ada tower-tower seluler ya. Tower-tower seluler tentunya nanti kita banyak melalui interferensi yang sangat-sangat mengganggu ya. Mudah-mudahan aman aja. Bismillah, bismillah, bismillah. Oke. Puncak Gunung Burangrang itu memiliki ketinggian 2000 meter ya, MDPL. 2000 meter di atas permukaan air laut, 2013 meter kalau nggak salah ya. Oke, jarak baru 380-an. Masih cetek ya. Di bawah kita udah ada tower lagi. Belum apa-apa, udah dapat tower ya. Tower seluler, depan kita masih lumayan jauh, tower juga ya. Kita naikin perlahan ya, kita naikin perlahan sambil maintain sinyal. Sama ini yang ada tower itu kan lumayan menghalangi ya. Lumayan menghalangi, jadi mungkin kemungkinan kalau misalnya udah lewat tower kita langsung naikin ketinggiannya. Sambil dilihat sinyalnya juga gimana ya. Mantap. FCC permanen by Drone Hack, tanpa ribet-ribet langsung cus ya, permanen. Diinjek lewat ini firmware-nya langsung. Oke, sementara jarak kita baru 1 km ya. Untuk jarak tempuh ke puncak Gunung Burangrang itu estimasinya sekitar 6 ya, 6 km mungkin ya. Kalau saya ukur dari Google Maps itu 6 kilometeran lah ya ke puncaknya itu. Dari titik saya terbang. Kita lihat nanti aktualnya berapa ya. Cuaca cerah, saudara-saudara ya. Ini saya pakai di log emang enggak ya? Nggak apa-apa lah. Mantap. Maklum ya, YouTuber amatir. Gambarnya sedapatnya aja, sedapat dari kamera ya udah itu aja langsung diupload ya. Ngeditnya males. Oke, untuk jarak kita sudah mencapai di 1700 meter ya. 1800 meter. Dengan mode kameranya kita pakai mode EPP ya. Biar agak gimana-gimana gitu ya. Miring kanan, miring kiri ya. Mode EPP kameranya ya. Terlihat cerah di kanan kiri, cuman di puncaknya itu kelihatan ada kabut tebal. Mudah-mudahan kabutnya itu kabut biasa ya, bukan kabut kabut hujan kayak gitu ya. Yuk, bismillah. Agak-agak gemeter saya ya. Agak-agak gemeter, setiap mau muncak pasti gemeter ya. Bukan cuma muncak sih, long range juga sama gemeter ya. Mode ikhlas. Oke, sementara jarak sudah 2,5 km. Ini daerah apa ya? Cisarua ini ya. Cisarua, Lembang. Cisarua. Sebelah kanannya itu Lembang, Cisarua, banyak perkebunan ya. Perkebunan, terus tempat-tempat wisata kuliner, wisata taman-taman kayak gitulah ya. Mantap, keren, kece badai. Mudah-mudahan tidak ada layangan. Harusnya nggak ada layangan sih ya. Soalnya saya trauma ketemu layangan itu ya. DJI Air 3S saya kena layangan. Iya, walaupun layangannya yang kalah ya. Layangannya kalah, benangnya putus, cuman berbekas. Berbekas di drone saya. Sialan memang layangan ini. Musuh utama drone itu layangan. Kalau drone-nya nggak kuat, drone-nya jatuh. Cuman kemarin untung drone saya lebih kuat mungkin ya, jadi layangannya yang putus. Oke, sementara jarak udah di 3,3 km ya. Sinyal masih ya drop 1 terus pull lagi, drop 1 pull lagi. Kalau sinyal nggak ada masalah ya. Cuman ya mungkin karena agak ketutup bukit tadi ya, bukit yang ada tower-tower itu sama interferensi sinyal dari si tower itu mungkin ya. Kalau misalnya nggak ada hambatan atau halangan atau pre-obstacle, kuat ini ya, FCC dong ya, FCC permanen. Drone Hack. Harganya 50 euro ya. Jadi promosi.
nggak apa-apa ya. Silakan, saya nggak dibayar ini kok. Kalau yang mau ini install FCC permanen lewat drone hack, mantap. Ini kemarin sebelum saya beli DJI Air 3S itu saya coba unlock FCC lewat drone hack, itu belum bisa. Karena ada security patch terbaru, jadi belum bisa. Makanya saya beli drone ini DJI Air 3S ya, biar bisa di FCC permanen. Ternyata setelah beli DJI Air 3S sama juga nggak bisa. Saya nggak baca dulu keterangan si drone hacknya, kan situ ada keterangan drone apa aja yang support. Saya malah udah terlanjur beli ini, udah terlanjur check out DJI Air 3S. Aduh, tanggung ya udah saya pakai. Tadinya yang DJI Air 3 ini mau saya jual, tapi berhubung kemarin saya baru dapat pemberitahuan katanya DJI Air 3 sudah bisa di unlock FCC mode-nya permanen, sudah bisa diakalin sama mereka, sudah ada yang diupdate mungkin ya apanya. Saya coba kemarin malam itu ya, ternyata bisa. Aduh, kalau bisa kayak gitu mah ya udah DJI Air 3S-nya saya mau jual aja. Soalnya DJI Air 3S itu udah jelas belum bisa ya si drone hack-nya itu. Mungkin kedepannya bisa ya, tapi entah nunggu berapa bulan atau berapa tahun nggak tahu ya. Seperti itu. Oke, untuk jarak drone saya udah 5,1 km ya. 5,1 km saya zoom ke sana itu. Ini kalau dari POV screen RC2 kayak air terjun, tapi setelah dideketin ternyata bukan. Oke, sebentar lagi nyampe puncak nih ya. Nyampe puncak, untuk sinyal masih alhamdulillah aman ya. Baterai masih strong, saudara-saudara. Mantap ya. Perasaan berasa irit banget gitu. Serius. Berasa lebih irit dibandingkan dengan DJI Air 3S ya. Kalau yang belum pernah nyoba secara berbarengan ya mungkin kayaknya lebih irit DJI Air 3S ya. Tapi kalau misalnya Anda mencoba secara berbarengan sekaligus Air 3 sama Air 3S, baru kerasa feel-nya itu. Beda ya. Walaupun nggak terlalu signifikan tapi kerasa. Lebih irit DJI Air 3. Ya mungkin karena ada lidarnya itu ya. Lebih banyak sensor di DJI Air 3S. Oke, lanjut lagi, kita mau menuju ke puncak paling tinggi nih ya, Gunung Burangrang, tapi terlihat ada kabut. Untuk jarak sementara di 6,1 km, sinyal masih aman ya, mudah-mudahan tidak terblokir sama bukit yang ada tower tadi itu ya. Oke, pelan-pelan kita ya. Aduh, ada agak deg-degan juga nih ya. Sinyal turun lagi. Untuk baterai aman sih ya. Baterai aman, flight time estimasinya juga masih di atas 20 menit. Untuk persentasinya 75%. Sebentar nih, saya lagi nyari-nyari yang nggak ada kabut. Ini puncak ini kayaknya nggak ada kabut ya. Coba lihat lagi. Aduh, masih ada kabut pengen ke puncak tadinya pengen ke puncak yang itu tuh yang paling tinggi, tapi kabutnya ini kenapa jadi turun kabutnya ya. Drone saya udah nyampe atas baru turun. Kalau tadi sebelum saya terbang dari bawah itu kabutnya itu masih di atas si puncaknya, jadi puncaknya masih kelihatan. Kok sekarang malah turun kabutnya ya? Aduh. Coba kesini dulu ya. Sinyalnya udah turun lagi ya. Aduh, sinyalnya turun jadi 2, 3. Kita coba naikin pelan-pelan ya. Maintain sinyal. Untuk jarak 6,3 km ya. Nggak saya tambah lagi soalnya kabut, khawatir kabut ini ya. Saya udah tinggiin di 1100 ini. Kabutnya, sinyalnya 23 ya. Oh iya. Ternyata setelah saya cek lurus ya, tegak lurus posisi saya terbang dengan drone saya itu tegak lurus dengan si tower tadi ya, interferensi sinyal. Aduh, merah lagi. Ya udah kita balik kanan aja ya. Aduh, mohon maaf, merah sinyalnya tuh lihat. Ada kabut pula. Aduh. Jadi kurang puas, saya mau ke puncak pas Gunung Burangrang, tapi dikarenakan ada kabut terus ada gangguan interferensi sinyal yang sangat-sangat kuat. Sinyal yang satu lihat, aduh, bikin ketar-ketir ini ya. Sebentar, ini tangan saya berkeringat nih ya. Akhirnya nggak ada hilang kabutnya ya. Oke, kita turunin pelan-pelan ya. Karena sudah tidak ada kabut, sinyalnya pun sudah alhamdulillah balik lagi ya.
Masa kabut ngaruh ke sinyal ya? Kabut hilang, sinyal balik lagi ke warna putih 4 bar. Emang ngaruh ya kabut? Masa iya sih? Ya udahlah, pusing-pusing kita balik kanan aja lah ya. Kalau baterai mah aman sih ya. Baterai mah aman. Tuh. Nah, sekarang kelihatan lagi puncaknya. Kalau tadi nggak kelihatan ya, tadi saya mau ke puncak itu tuh ya, ada kabut tebal. Kalau dari bawah kelihatan aneh. Oh, kabutnya ke sini mungkin ya. Aduh, gimana sih? Kayak yang nggak boleh saya ke puncak itu. Oh, sekarang pindah kabutnya ke yang puncak satunya lagi ya. Ya udahlah ya, kita turun aja lah. Soalnya udah tanggung bergerak mendekati home point. Nanti kalkulasi baterainya lain lagi ya, beda lagi. Ya udahlah, pulang aja ya. Kita turun pelan-pelan ya. Kita turun pelan-pelan. Nanti kalau misalnya sudah menghindari si tower itu, sinyal masih aman, kita turunin sampai mentok ya. Aduh, jadi agak kecewa ya. Mau nengok puncak Gunung Burangrang tadinya ya. Cuman itu kabut kendalanya. Aduh, udah stop, jangan turunin lagi ya. Saya mau turunin lagi tadinya ya. Ternyata kehalang ini, keganggu sama tower itu tuh, tower seluler ya, interferensi. Sama ada bukit juga ya. Kan tadi lihat mungkin di awal, dari titik saya terbang itu kalau misalnya ngelewatin tower itu agak kehalang bukit. Gimana gitu ya? Mungkin keblok. Alah. Ya udahlah, kita bahas balik lagi ke itu aja, FCC mode yang drone hack ya. Balik lagi ke drone hack. Tadi terakhir saya bahas apa ya? Oh, baterai, masalah baterai ya. Masalah baterai ini kerasa ya, kerasa banget. Soalnya kemarin saya pakai DJI Air 3S itu muncak ke ini, ke Tangkuban Perahu ya, ke Tangkuban Perahu. Sisanya itu udah mengkhawatirkan. Sampai puncak itu sisanya udah mengkhawatirkan ya. Kalau sekarang berasa masih nyaman ya. Berasa masih nyaman. Padahal puncak Tangkuban Perahu itu kemarin dari posisi saya terbang ke puncaknya itu cuma 5 kilometeran. Ada videonya kok, silakan dibandingkan. Footage video yang ke Tangkuban Perahu ya, ada, silakan dibandingkan. Pokoknya beda lah, feel-nya itu beda. Silakan, kalau misalnya nggak percaya, agan-agan beli R3 sama R3S, beli sekaligus 2 ya. Terus terbangin barengan dengan FCC mode, dua-duanya aktif. Siapa juga coba yang mau bela-belain beli drone 2 biji buat ngetes itu loh. Ya, pokoknya percayalah sama saya ya. Soalnya DJI Air 3S saya masih belum laku nih ya, masih ada. Barusan saya nerbangin pakai DJI Air 3S ya. Beda banget ya. Dengan kondisi perekaman video aktif sama ya, di kameranya aktif, terus FCC mode dua-duanya nyala ya. Beda. Lebih irit Air 3 loh. Serius. Ya mungkin karena sensor di Air 3S itu lebih banyak mungkin ya. Bedanya itu kan di sensor ini ya, sensor depan, sensor tabrak bagian depan yang lidar itu inframerah. Walaupun saya selama penerbangan ya, entah itu long range, muncak atau di sekitaran rumah nggak pernah ngaktifin yang namanya sensor tabrak itu, pasti selalu off kalau saya. Tapi tetap berasa lebih boros aja baterainya ya. Ya mungkin walaupun nggak diaktifin ya sensornya itu karena udah terpasang, jadi dia standby mode dia tetap makan daya ya, seperti itu. Jadi lebih irit. Mantap nih ya, DJI Air 3S pilihan yang tepat buat saya ya. Kalau saya pribadi sih nggak terlalu mementingkan kameranya ya, soalnya amatir juga saya masalah perkameraannya, amatir. Pokoknya output dari kamera drone seperti itu ya langsung aja saya upload, nggak diolah-olah segimana rupa ya. Maklum lah, amatiran saya, bukan profesional ya. Nah seperti ini ya, mantap, keren. Untuk jarak tersisa di 2,4 km ya, 2,4 km, sisa baterai 53% lagi. Keren kece badai. Untuk flight time estimasi masih di 14-13 menit ya. Aman banget ini mah ya. Aman banget, santai. Aduh, itu home point saya di depan ya, udah dekat. Mana tower? Saya mau nurunin lagi nih ya. Tower udah kelewat belum? Udah kelewat? Udah kayaknya ya. Udah apa belum sih? Aduh, lupa saya kebanyakan ngomong. Udah kayaknya ya. Kita turunin pelan-pelan.
turunin pelan-pelan ya. Soalnya itu halangan paling ini ya, rintangan paling mengganggunya itu tower aja. Kita turunin pelan-pelan ya. Turunin pelan-pelan, mantap, keren kece badai. DJI Air 3 ya dengan FCC mode permanen dari Drone Hack. Yang mau ini, yang mau unlock FCC permanen juga silakan. Drone Hack ya, Drone Hack. Nanti linknya saya sertakan ya. Saya sertakan di deskripsi, silakan. Untuk aktivasinya gampang kok. Pertama agan-agan install DJI Assistant ya. DJI Assistant di DJI 2 Assistant apa DJI Assistant 2 sih? Lupa, pokoknya itulah ya. DJI Assistant ya. DJI Assistant. Biar tujuannya apa? Biar drivernya kebaca. Soalnya kan si DJI Assistant itu otomatis menginstal driver si drone ya di PC agan-agan itu. Nah setelah DJI Assistant-nya terinstall, baru install aplikasi aplikasi Drone Hack-nya, Drone Hack versi 2 kalau nggak salah ya. Baca aja di ini di websitenya ya. Setelah install DJI Assistant versi 2, setelah install DJI Hack-nya, colokin deh drone-nya. Colokin nanti terbaca ya, terbaca versinya apa, serial numbernya apa ya. Terus agan-agan pilih pilihannya itu apa ya? Oh, lisensi yang tersedia untuk drone agan-agan. Lisensi itu ini apa? Hack ya. Hack atau modifikasi yang tersedia untuk drone agan-agan. Nah, agan cek ya kalau misalnya dia suruh downgrade software, downgrade firmware si drone-nya, ikuti aja di downgrade ya, downgrade. Yang penting security patch ya. Perlu diingat security patch sama firmware itu beda ya, terpisah. Cuman biasanya si DJI nyisipin security patch itu di updatean firmware. Nah, kalau misalnya security patch-nya itu belum ke-update sama si DJI ya, berarti masih aman. Tapi kalau misalnya sudah ke-update, itu si Drone Hack nggak mau nge-patch si drone agan-agan. Soalnya ini takut error mungkin ya, atau belum bisa ngejebol mungkin si Drone Hack-nya, nggak tahu ya. Pokoknya dicek dulu lah ya, dicek dulu kalau misalnya security patch drone agan-agan masih bisa dijebol sama si Drone Hack, nanti dia kasih tahu ya. Kalau misalnya nggak bisa dijebol, dia pasti keterangannya drone Anda tidak bisa dipasang hacknya punya dia gitu. Pokoknya aman lah ya. Nggak mungkin kita beli lisensi dulu mahal-mahal 1 juta ya, sekitaran 1 juta harganya. Beli dulu lisensi mahal-mahal 1 juta ternyata nggak bisa dipasang, nggak mungkin ya. Makanya dicek dulu sama aplikasi si Drone Hack-nya ya. Ini sekalian kita lihat-lihat ini ya, lihat-lihat pemandangan di sekitaran saya terbang ini ya. Di sini kayaknya ada air terjun kalau nggak salah ya. Soalnya saya pernah ke sini ya, pakai DJI Phantom 3 zaman dulu ya. Dari bawah tuh ya, dari rumah saya di bawah tuh kan. Jaraknya ke sini itu sekitar 3 km apa 4 km dari bawah saya ke atas ya. Ke sini pakai DJI Phantom 3 dengan baterai yang seuprit ya. Kalau zaman dulu mah kan baterai drone itu sebentar-sebentar. Nah, ini air terjunnya. Nah, saya kesini nih pakai DJI Phantom 3 zaman dulu. Cuman keasikan ngerekam si air terjun ini ya. Jadi lupa peringatan baterai. Akhirnya jatuh drone saya. Jatuh gara-gara kehabisan baterai ya, DJI Phantom 3 jatuh. Jadi baru setengah jalan ya, mau ke home point, mau ke rumah saya, mau ke tempat saya. Baru tengah jalan udah habis baterai, emergency landing. Jatuhnya ke hutan-hutan ini. Ke hutan-hutan kayak gini. Pinggir-pinggir ya, tapi enggak pas jurangnya, enggak. Saya sengaja nyari posisi landing itu dekat ke jalan raya biar bisa saya samperin. Akhirnya saya cari-cari, dibantu sama bapak-bapak yang dari sawah kalau nggak salah ya. Ketemu sama si bapak-bapak ya, saya kasih duit ya, imbalan, terima kasih. Selamat alhamdulillah, walaupun jatuh tapi selamat drone saya. Itu DJI Phantom 3 zaman dulu ya. Drone-nya sekarang udah kemana, mungkin udah saya jual. Zaman dulu itu tahun berapa ya, lupa saya. Tahun 2011 atau 2000 berapa, lupa. Pemandangannya kayak gini. Aduh, keren, mantap. Nah, ini terusannya ini ke bawah ya, ke Pemkot ke bawah. Pemkot itu yang sering saya terbang kalau misalnya lagi di rumah.
lagi gabut ya, pengen lihat situasi lalu lintas daerah Pemkot ya, atau ngetes apa ya, ngetes FCC atau antena atau apa ya, suka ke daerah situ. Nah itu, nah ini tadi lekukan ini ya, lekukan kayak sungai gitu sampai bawah. Makanya saya sebut jalur lahar dingin zaman purba mungkin ya, mungkin. Nggak tahu ya. Soalnya alhamdulillah Tangkuban Perahu kita zoom pakai tele ya. Alhamdulillah ini apa? Alhamdulillah nggak pernah meletus lagi. Amit-amit jangan. Mantap indah. Asri ya, tidak ada orang-orang tuh ya. Masih belum tersentuh. Mantap keren. Ini daerah ini ya, daerah Cianjuang. Dekat Katumiri. KP ini. KP-nya itu Greenside Katumiri. KP, mantap. Makanan murah-murah, rasanya enak, minuman enak, murah-murah. Spot buat ngedrone-nya mantap. Aduh, keren ke Cibadai. Sok silakan. Asri mantap keren. Silakan. Ini saya judulnya ini ya. Judulnya ngedrone puncak gunung Burangrang, tapi yang di highlight malah air terjun. Gimana sih? Mohon maaf ya. Soalnya saya tadi ini apa? Nggak dapat footage yang bagus di puncak gunung Burangrangnya karena ada kabut itu ya. Jadi pada nggak ada bahan ya udah ini aja ya. Ini apa air terjun, air terjun Burangrang. Padahal jauh ke Burangrang ya, jaraknya 5 km, 6 km. Tapi airnya itu dari atas pasti ya, nggak mungkin tidak. Airnya pasti dari atas ini ya, dari atas gunung. Entah gunung yang mana nggak tahu saya. Pokoknya dari atas gunung ini. Makanya saya sebut aja air terjun Gunung Burangrang. Acap bro. Mantap, keren. Kece badai. Mantap ya, keren. Alah. Ini gimana durasi? Baru 20 menit, nggak apa-apa ya. Biar ini apa? Biar ini durasi. Mantap ya. Keren kece badai. Kenapa saya jual DJI Air 3S-nya? Karena ini ya. FCC-nya masih temporary, ribet. Kalau setiap mau long range pakai DJI Air 3S itu ribetnya ini. Pertama saya harus pakai RCN3 ya. RCN3 biar lebih aman. Kenapa nggak pakai RC2? RC2 itu bisa juga pakai FCC ya yang temporary di DJI Air 3S. Pakai aplikasinya yang berbayar dari si Drone Tweak. Cuman begitu hilang sinyal ya, ini kondisi lagi FCC ya. Agan-agan nerbangin si drone DJI Air 3S lagi FCC ini ya misalnya. Agan-agan long range, tiba-tiba keblokir sinyalnya. Keblokir entah itu mobil lewat atau bis lewat atau apapun itu ya, tiba-tiba keblokir, putus ya, putus hubungan dengan si drone-nya ya. Nanti balik lagi sinyalnya ke CE, nggak FCC. Nah itu yang dikhawatirkan. Lagi jarak jauh, posisi drone-nya 10 km misalnya ya dari titik saya terbang. Pakai FCC, tiba-tiba putus begitu putus langsung balik ke CE, otomatis gimana? Ya RTH lama nunggu ya sampai dia bisa connect sinyal. Ya kita bisa 10 km pakai FCC. Kalau pakai CE berapa kilometer? 5 km paling ya. Jadi kita nunggu sampai si drone-nya berjarak 5 km dengan kita, baru dia connect lagi, dapat sinyal lagi. Karena apa? Karena CE ya, karena balik lagi ke CE itu tadi. Nah itu yang saya nggak mau. Apalagi RTH-nya si DJI Air 3S rada-rada aneh ya, gara-gara ada lidarnya. Padahal posisi lidar off, dia suka-suka hati ngerem. Padahal posisi lidar off. Lagi RTH itu dia kadang-kadang suka-suka hati aja ngerem. Kalau ini mah aman, DJI Air 3 tanpa S ya aman. Soalnya nggak punya lidar ya. Aman, dibiarin juga RTH-nya tetap aja stabil speednya ya. Nggak ngedrop. Kalau yang Air 3S itu ngedrop. Saya buktiin kan. Ada videonya juga. Ada videonya. Saya buktiin. Jadi entah itu bug atau gimana ya, mungkin kedepannya nanti difix ya. Jadi si lidarnya itu walaupun posisi off ya, tetap kadang-kadang ini ngerem dia kalau misalnya ada
ngebaca kabut atau apa asap ya lagi terbang itu ya. Seperti itulah ya. Nah ini posisi saya nih ya, mantap, keren kece banget. Nah lihat footage-nya, aduh keren nggak? Pemandangannya bagus, ya. Cuman kalau panas nggak enak ya, nggak ada tempat berteduh. Saya tadi berteduh di kolong meja ya. Tadi panas, saya ke kolong meja tadi, panas soalnya. Tuh lihat, aduh mantap. Makanannya murah, minuman murah, tempat parkir luas, keren nggak? Keren, sok silakan. Recommended yang seneng nongki-nongki sambil ngedrone atau ngobrol mungkin ya sama selingkuhan atau pacar. Mantap. Keren, kece badai. Sok silakan. Udah dulu lah ya. Udah 25 menit. Saya juga udah capek ngomong ya. Ya, bye-bye semuanya.